Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Kedengaran warahmatullahi jelas suaranya? wabarakatuh. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Nah, ini ada. Kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang insya Allah sebagaimana biasanya kita awali dengan kajian kitab At-Tibyan dan kemudian baru kita lanjut dengan talaqi Al-Quran. Yang di Masjid Al-Muttaqin ada berapa yang hadir? Ada Pak Fidi, yang lain gak kelihatan, belum kelihatan. Cuma satu, Ustaz. Cuman satu. Insya Allah. Gelar Baik, yang sendiri. di Zoom ini ada beberapa ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dulu kajiannya di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita lanjutkan masih di bab yang ke-9. Bab yang ke-9. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في حكم مس كتب التفسير والحديث والفقه وما حوى آية قرآنية. Pada menyatakan hukum memegang kitab-kitab tafsir atau buku-buku tafsir atau hadis atau fikih dan yang di dalamnya ada terkandung ayat Quran, maka hukumnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, idza massal muhditsu, apabila seorang yang berhadas memegang atau menyentuh Al-Quran, awil junubu, atau orang yang berjunub, atau orang yang haid menyentuh Al-Quran, atau dia membawa Al-Quran atau membawa sebuah kitab daripada kitab fikih, ya ini yang dimaksud kitab kitab tafsir, kitab fikih atau kitab-kitab yang lainnya yang ada di dalamnya ayat Al-Quran, baik dia menyentuh atau membawa, meskipun dia tidak berwudu, artinya dalam keadaan berhadas kecil atau dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan berhaid. أو غيره من العلوم ففيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن, atau ini hukumnya nanti dijelaskan. Nih, sekarang diberikan klasifikasinya dulu, ya, kategori-kategorinya. Orang yang berjunub, orang yang berhadas, orang yang haid, yang membawa Al-Quran, yang membawa kitab-kitab atau sepacam kitab hadis, kitab fikih, kitab lain sebagainya, bukan langsung mushaf, ya. Bukan hanya ayat Al-Quran saja di dalamnya, tapi juga banyak ilmu-ilmu yang lain, tapi hanya beberapa
ayat-ayat Al-Quran atau potongan-potongan Al-Quran di dalam buku atau kitab tersebut. Atau seseorang yang memakai baju yang berbordir Al-Quran. Jadi ada baju yang kadang tulisannya Al-Quran di belakang atau di depan gitu. Au darahima au dananira mangkusyatan, atau ada duit-duit atau dirham-dirham yang ada tulisan Al-Qur'annya, atau apa saja yang ada tulisan Al-Qur'annya, baik itu di dinding atau ada juga ukiran-ukiran beberapa kalimat Al-Qur'an yang ada di roti-roti, ya. Maka itu semuanya bagaimana hukumnya? Sebagian mazhab di dalam pendapat yang sahih dikatakan boleh memegang, boleh menyentuhnya. Nah, boleh juga membawanya Al-Quran, tidak haram. Li'annahu laisa mushaf, karena yang dimaksud itu bukan mushaf. Wa fihi wajhun annahu haram, tapi ada juga yang mengatakan haram. Nah, jadi jelas kalau seandainya buku-buku dalam bahasa Indonesia atau kitab tafsir yang di dalamnya kalau diperhitungkan lebih banyak tulisan selain Al-Quran, maka itu diibaratkan bukan mushaf. Jadi bisa dibawa oleh orang yang sedang berjunub, tidak berhadas, tidak berwudu, atau sedang berhadas, dan yang intinya orang yang tidak dalam keadaan bersuci. Wa qala aqdal qudati Abul Hasan Al-Mawardi fi kitabih Al-Hawi. Yajuzu masu thiyabil mutatarrazati bil Qur'an. Boleh memakai atau menyentuh pakaian yang berbordir dari Al-Quran atau yang berbordir tulisan Al-Quran. Yang menyentuhnya boleh. Ini kata Abul Hasan Al-Mawardi. Beliau mengatakan menyentuh pakaian yang ada tulisannya Al-Quran boleh. Tetapi la yajuzu lubsuha. Tapi nggak boleh memakainya. Jadi nggak boleh memakai. Li'annal maqsuda bilubsiha at-tabarruku bil Quran. Karena pasti ketika memakainya, maksudnya apa? Tabaruk dengan Al-Quran. Maka itu dilarang. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang berhadas. Maka nggak boleh orang yang berhadas atau haid tabaruk dengan Al-Quran. Baik itu tulisannya di pakaiannya, nggak boleh. Wahadha alladhi qalahu dha'if. Tetapi pernyataan ini pernyataan yang lemah, yang nggak ada dasarnya. Nggak ada satupun yang menyepakati pernyataan seperti ini. Bal sarraha Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Sedangkan Al-Imam Al-Juwaini mengatakan boleh-boleh saja bagi orang yang berhadas atau orang yang sedang yang tidak bersuci memakai pakaian yang ada tulisannya Al-Quran. Ini lebih tepat pendapat yang ini. Wa amma kutubu tafsirul Quran, adapun buku kitab-kitab Al-Quran, tafsir Al-Quran, fa in kana Al-Qur'anu fiha aktsar min ghairihi, seandainya Quran atau mushaf itu di dalam sebuah kitab itu lebih banyak, maka haram bagi yang menyentuh tanpa berwudu. Atau wa in kana ghairuhu aktsar, kalau seandainya selain Al-Quran itu lebih banyak, seperti tulisan-tulisan bahasa Indonesia, itu lebih banyak, maka ada 3 pendapat. Pendapat yang lebih tepat, la yahrumu, tidak haram. Pendapat yang kedua dikatakan ada juga yang mengatakan haram. Pendapat yang ketiga, kalau seandainya Quran itu lebih nyata tulisannya, misalnya lebih nyentrik ya tulisannya, seperti tulisannya lebih kasar atau tulisannya berwarna merah atau memang diwarnai tulisan Al-Qur'annya itu, maka tidak diperbolehkan, haram.
Wa illam yatamayyaz lam yahrum. Tapi kalau seandainya tidak berbeda tulisan Al-Quran dengan tulisan yang lainnya, maka tidak haram. Tetapi pendapat yang lebih tepat apa? Tidak haram. Nah, nanti dijelaskan apa yang dimaksud tidak haram itu. Wa idza qulna la yahrumu fahuwa makruhun. Yang dimaksud tidak haram itu adalah hukumnya makruh. Meskipun tidak haram, tapi hukumnya sudah masuk ke dalam makruh. Nah, ini kata para ulama. Wa amma kutubu hadis Rasulillah. Adapun kitab-kitab hadis yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, lam yahrum fa in lam yakun fiha ayatun, kalau seandainya di dalam kitab hadis itu enggak ada ayat Al-Qur'an, maka tidak haram untuk disentuh. Bagi siapa? Orang yang berhadas. Wal aula, adapun yang lebih utama, alla yamassaha illa ala taharatin. Lebih baik meskipun kitab hadis yang tidak ada ayat Al-Qur'annya, lebih baik disentuh dengan adanya wudu. Wa in kana fiha ayat. Kalau seandainya di dalam kitab hadis itu ada ayat-ayat Al-Quran, lam yahrum massuha alal madhab. Tetap tidak haram. Tetap tidak haram untuk menyentuhnya. Tetapi hukumnya makruh. Ada pendapat yang lain juga yang mengatakan bahwasanya dia haram. Wa huwal wajhul ladzi fi kutubil fiqh. Jadi ada pendapatnya juga pendapat yang sama seperti di dalam kitab fikih. Wa ammal mansukhu tilawatuhu. Adapun ada ayat-ayat Al-Qur'an yang mansukh. Apa mansukh? Mansukh itu berarti yang sudah terhapus. Misal di dalam kitab hadis ada ayat yang terhapus seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ini ayat enggak ada lagi di dalam mushaf karena sudah dihapus. Hukumnya tidak berlaku lagi. Apa artinya? Bahwa orang yang sudah tua, asyikh, dan syekhah, orang yang wanita yang tua, apabila mereka berzina, maka rajamlah keduanya. Ini ayat sudah dimensohkan, sudah dihapus. Atau ayat-ayat yang serupa ayat-ayat yang mensoh ini, kalau seandainya ada di dalam kitab hadis, maka kalau kita menyentuh, apa hukumnya? La yahrum. Tetap tidak haram. Boleh disentuh ayat-ayat yang sudah dimensohkan atau dihapus. Begitu juga dengan hukumnya memegang kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi kalau kita menemukan kitab Taurat dan kitab Injil, boleh dipegang tanpa berwudu. Faslun fi hukmi mashil mushafi liman alaihi najasah. Hukum bagi orang yang menyentuh Al-Quran tapi di antara anggota badannya ada najis. Bagaimana hukumnya? Idza kana ala mawdi'in min badanil mutatahhari najasatun ghairu ma'fuwin anha. Kalau seandainya ada anggota daripada badan kita yang memang terkena najis atau sebagiannya suci, sebagiannya terkena najis. Misal di tangan kita ada terkena najis atau terkena air kencing, ya. Apa hukumnya? Haruma alaihi mashul mushafi bimaudi'in najasah bila khilaf. Haram hukumnya kita menyentuh mushaf Al-Quran itu dengan bagian tangan kita yang terkena najis. Misal, nggak usah deh terlalu jauh air kencing. Atau terkena kotoran daripada cicak. Atau kotoran daripada apa saja yang gampang. Atau tai burung merpati dan lain sebagainya. Kalau seandainya tangan itu belum dibersihkan, masih ada najisnya, haram disentuh mushaf itu dengan bagian yang di tangan di bagian yang bernajis. Wala yahrumu bighairihi 'alal madhab. Kalau seandainya disentuh dengan anggota yang lain, misal yang terkena najis itu di tangan kanan tapi kita sentuh dengan tangan yang kiri, apakah boleh? Boleh, ya. Ini tidak haram.
Wa qala Abul Qasim As-Saymari min ashabina yahrumu wa ghallatahu ashabuna fi hadha. Ada yang mengatakan haram, tapi banyak para pendapat para ulama itu pendapat yang keliru yang menyatakan haram. هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه. Pasal berikutnya fi hukmi mashil mushafi li faqidil ma, bagi hukum menyentuh mushaf bagi orang yang tidak menemukan air. Artinya dia tidak bisa bersuci. Man lam yajid ma'an, siapa saja yang tidak menemukan air. Fatayammama haitsu yajuzu lahu tayammum, maka boleh bertayamum sebagaimana diperbolehkan dia bertayamum untuk sholat. Maka begitu juga diperbolehkan untuk menyentuh mushaf atau memegang mushaf. Sawa'un kana tayammumuhu lis-salati aw li ghairihima mimma yajuzu tayammumu lahu. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban, adapun orang yang tidak menemukan air atau debu, fa innahu yusalli ala hasabi halihi. Sedangkan mereka itu bisa sholat dengan segimana kondisi mereka. Artinya tidak ada air ataupun tidak ada tanah, maka boleh sholat langsung tanpa bersuci atau tanpa bertayamum. Wala yajuzu lahu masul mushaf, tetapi tidak boleh dalam keadaan seperti ini, nggak ada air, nggak ada debu, boleh sholat tapi tidak boleh untuk memegang mushaf. Karena diperbolehkan sholat itu karena darurah. Jadi kalau sholat dihitung dengan darurah. Tapi kalau memegang mushaf tidak terhitung darurat, tidak terlalu perlu, tidak terlalu urgent. Tapi kalau sholat urgent, ya. Kemudian walau kana ma'ahu mushafun, kalau seandainya ada mushaf di tangannya, walam yajid man yudi'uhu iyyahu, sedangkan dia tidak menemukan orang yang bisa memegang atau menyimpannya di tempat yang lebih aman. Sedangkan dia tidak berwudu, jazalahu hamluhu lid-darurah. Hal yang keadaan seperti itu bagi orang yang bersamanya mushaf, meskipun dia tidak berwudu dan dia tidak menemukan orang yang bisa atau yang mau meletakkan mushaf tersebut di tempatnya. Maka apa? Boleh dia membawa sendiri mushafnya karena darurat. Artinya nggak ada orang lain yang bisa dimintain tolong untuk disimpan mushafnya karena dia tidak bersuci. Wala yalzamuhu at-tayammum wa fima qalahu nadhar wa yanbaghi an yalzamuhu tayammum. Dalam keadaan seperti ini tidak juga diharuskan untuknya bertayamum. Tapi ada juga yang mengatakan para ulama diwajibkan untuknya bertayamum. Amma idza khafa 'alal mushafi min harab. Adapun orang yang takut bahwa mushaf itu akan dibakar, au gharaq atau tenggelam di dalam air, au wuqu'in fi najasah atau terjatuh di dalam najis, misalnya terjatuh dalam tong sampah, au husulihi fi yadi kafirin atau bisa dirampas oleh orang kafir. Fa innahu ya'khudhuhu wa in kana muhditsan lidarurah. Maka orang yang tidak berwudu tadi atau tidak dalam keadaan bersuci boleh merampas atau menangkap mushafnya, boleh memegang mushaf tersebut, khawatir tenggelam, khawatir kebakar, khawatir jatuh ke dalam tong sampah, misal dalam najis, maka boleh meskipun dia tidak dalam keadaan berwudu,
maka boleh dia mengambil Quran tersebut karena kekhawatiran hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kekhawatiran dibakar, kekhawatiran tenggelam, kekhawatiran jatuh ke dalam tong sampah. Maka oleh karena itu, kita yang melihat Al-Quran yang kececer seperti itu, maka boleh mengambilnya tanpa meskipun tidak berwudu. Selanjutnya, faslun fi hukmi taharati sabi lamsal mushaf. Hukum bagi seorang anak kecil atau bocil yang memegang mushaf, bagaimana hukumnya? Hal yajibu 'ala al-wali wal muallim taklifus sabiyil mumayyiz at-taharata li hamlil mushafi wal lawhi alladhina yaqra'una fihima? Apakah wajib bagi wali, bagi orang tuanya atau bagi gurunya untuk memberatkan si anak kecil untuk bersuci? Ya, gunanya untuk apa? Memegang mushaf atau memegang papan yang ada tulisannya mushaf atau yang ada tulisannya Al-Quran yang mereka baca atau yang mereka pelajari. Maka dalam keadaan ini dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang paling sahih, tidak wajib lil masyaqqah, karena masyaqqah. Nah, jadi anak kecil yang belum balik, tentunya yang belum balik, yang mereka masih belajar abatasa, tapi mereka kadang menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran, maka kata para ulama di sini tidak masalah bagi anak kecil yang tidak berwudu, tidak perlu, tidak diwajibkan dia juga untuk berwudu. Selanjutnya, faslun fi hukmi bai'il mushaf wa syira'ihi. Fasal yang membahas tentang bagaimana kalau menjual atau membeli mushaf. Yasihu bai'al mushafi wa syira'uhu. Kata Imam Nawawi, boleh menjual atau membeli Al-Quran. Boleh-boleh saja. Tidak makruh juga bagi siapapun yang ingin membelinya. Tetapi ada kemakruhan bagi yang menjualnya. Ini pun dua pendapat. Pendapat yang paling benar bahwasanya dia makruh. Tapi pendapat yang di bawah pendapat yang kuat dikatakan tidak makruh. Ya, ini bagi siapa? Bagi yang menjual Al-Quran. Jadi yang menjual Al-Quran, profesinya yang menjual Al-Quran, paling-paling banter itu hukumnya apa? Hukumnya makruh saja, tidak sampai kepada haram. Wa karihat ta'ifatun minal ulama bai'ahu wa syira'ahu. Tapi ada juga yang mengatakan makruh, yang membeli dan yang menjual. Dua-duanya makruh. Ada yang mengatakan dua-duanya makruh. Yang membeli pun terkadang juga ikut makruh. Hakahu Ibnul Munzir an Alqamah. Diceritakan dari Ibnu Munzir, dari Alqamah, bahwasannya bagi yang menjual itu diberatkan. Diberatkan artinya lebih dekat kepada makruh bagi yang menjual Al-Quran. Kalau bagi pembeli Al-Quran itu masih dalam kategori yang tidak masuk ke dalam makruh. Zahabat ta'ifatun ila tarkhisi fi syira'i wa karahatil bai'. Jadi bagi yang membeli itu ada toleransinya, tetapi bagi si pembeli ada sedikit hukum kemakruhan jatuh padanya. Hakahu Ibnu Al-Munzir an Ibnu Mas'ud wa Sa'id bin Jubair wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai. Taib, ini selesai bab 9 malam hari ini, pagi hari ini. Insya Allah bab ke-10 nanti kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Terkait dengan apa saja yang sudah kita bahas pada subuh hari ini,
Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi atau di luar materi, tidak masalah. Kita diskusi sejenak. Mumpung ini juga yang ikut, alhamdulillah di media Zoom ada Pak Fauzan, Pak Andika, Pak Slamet dan Abdan dan juga Pak Taufik. Alhamdulillah. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini Ustaz tadi yang jual beli Al-Quran hukumnya makruh. Kalau tidak ada yang jual kan kita tidak bisa punya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Hah, betul. Jadi Al-Quran itu lebih lebih diutamakan untuk diwakafkan sebenarnya. Ya. Jadi ada lembaga yang membuat atau dari pemerintah sendiri sebenarnya itu yang lebih utama. Kalau ada duit dari atau subsidi dari pemerintah lebih baik itu Al-Quran wakaf. Jadi bukan dijual. Nah, makanya para ulama mengatakan hukumnya makruh saja bagi yang menjual. Ya. Makanya mungkin karena dulu-dulu itu seharusnya setiap pemerintah itu mensubsidi Al-Quran atau setiap rumah itu harus ada Al-Quran. Jadi jangan sampai dibeli, harusnya seperti itu. Tapi lagi-lagi tidak semua negara-negara yang membuat peraturan yang seperti itu. Dulu mungkin pada zaman-zaman para ulama ini, ya para tabi'in atau para ulama yang mengungkapkan pendapat ini karena memang lumrohnya di negeri mereka saat itu Al-Quran itu diwakafkan. Nah, jadi kalau kita baca sekarang pendapat ini kok makruh, padahal kalau nggak ada yang membeli ya nggak ada yang kalau nggak ada yang menjual nggak ada yang beli. Nah, zaman kita sekarang nggak ada lagi, udah jarang yang mewakafkan Al-Quran. Justru apa? Lebih banyak yang dijual. Tapi nggak masalah, paling-paling banter masuknya ke dalam hukum makruh saja. Dan itu pun pendapat para ulama, sebagian ulama. Sebagian besar ulama mengatakan apa? Nggak makruh, tidak makruh. Artinya boleh-boleh saja. Demikian Pak Wajib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Slamet, sehat? Alhamdulillah Ustaz sehat juga ya Ustaz ya. Mohon izin Ustaz, ini Siap. dengan berkenaan dengan pembahasan mushaf Al-Qur'an. Yang pertama berkenaan dengan inventaris Al-Qur'an yang mungkin sudah tidak layak atau tidak layak karena memang sudah ada yang lebih baru lagi. Ini sering di masjid-masjid, di musola, sampai sudah lusuh, tidak terawat. Bagaimana tindakan kita Ustadz terhadap mushaf-mushaf Al-Quran tersebut? Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan aplikasi Al-Quran di dalam HP Ustadz. Ini yang lebih tepat bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Itu saja dulu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dok. Baik, kalau bagi inventaris Al-Quran, ya, yang seharusnya diperlakukan bagaimana? Kalau seandainya dia sudah usang, sudah tidak layak dipakai, sedangkan mungkin sebagiannya di masjid-masjid sudah diganti dengan yang baru. Maka yang lama itu, supaya Al-Quran itu tidak tidak terlecehkan atau tidak jatuh sebagai pelecehan terhadap Al-Quran, maka selayaknya dibakar. Sampai tulisan-tulisan Al-Quran itu tidak terlihat lagi. Artinya sudah jadi debu semuanya. Justru para ulama di sini mengatakan apa? Lebih baik dibakar.
daripada dirobek-robek. Kalau dirobek-robek masih ada satu huruf saja Al-Quran, ayat Al-Quran atau waw saja di dalam mushaf itu masih kelihatan, terus Hmm, kemudian dibuang di dalam tong sampah. Nah, itu Ustaz. semuanya juga bakal ikut dosa jariah. Nah, Astagfirullah. ikut berdosa. Tapi kalau seandainya dibakar dengan tidak bermaksud melecehkan, itu diperbolehkan. Apalagi kasus yang seperti tadi, demi menjaga Al-Quran. Ya, karena tidak layak dibaca, maka boleh dibakar sampai jadi debu. Diusahakan jangan sampai ada lagi yang terlihat satupun huruf-hurufnya tersebut. Maka itu lebih layak untuk memperlakukan Al-Quran yang sudah usang. Adapun Al-Quran yang berada di mobile phone atau di handphone, itu hukumnya sama seperti mushaf kalau seandainya aplikasi Al-Quran itu dibuka. Kalau seandainya aplikasi itu tidak dibuka, maka dia jadi handphone biasa. Tapi kalau sedang buka aplikasinya, maka handphone itu berubah menjadi hukum Al-Quran. Kalau di dalam aplikasi Al-Quran itu tidak ada terjemahan, ya, hanya mushaf saja. Nah, jadi tulisannya sama seperti Al-Quran, hanya mushaf saja. Maka hukumnya bagaimana? Yang memegang saat itu, yang membuka aplikasi itu seharusnya berwudu, ya, harus berwudu. Artinya dalam keadaan suci. Tapi kalau aplikasi di dalam mobile phone-nya Al-Quran yang ada terjemahannya, Al-Quran yang ada tafsirnya, maka hal itu tidak dituntut dalam keadaan bersuci. Artinya dalam keadaan berhadas pun kita bisa buka aplikasinya. Maka sarannya apa? Kalau seandainya mau baca Al-Quran dan sulit mungkin kita menjaga wudhu atau dalam beberapa kondisi yang memang tidak bisa dijaga wudhunya atau sulit untuk berwudhu, ya, maka harus ada satu aplikasi Al-Quran yang ada tafsirnya atau yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Nah, jadi supaya apa? Supaya aman, yang kita buka itu tidak dalam kondisi atau dalam status kita membuka mushaf Al-Quran, tapi hanya membuka apa? Aplikasi atau buku-buku lain saja yang kita baca. Nah, seperti tadi pembahasannya, kalau seandainya banyak tulisan atau banyak tafsirnya atau lebih banyak bahasa Indonesianya, maka dia bukan dijadikan statusnya mushaf, bukan dianggap mushaf, tapi dianggap buku biasa. Nah, maka begitu juga yang ada di dalam mobile phone kita. Saya rasa seperti itu kurang lebih, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, mohon izin. Silakan. Nah, berkenaan dengan status mushaf yang tadi Ustadz sampaikan, yang ada apa namanya, tafsirnya, minimal tafsir lah. Sekarang ini kalau mushaf dalam bentuk mushaf tetapi yang ada sari tilawahnya atau ada terjemahannya, itu termasuk mushaf atau bukan Ustaz? Terjemahannya dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya, yang ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dihitung-hitung hurufnya lebih banyak mana kira-kira? Banyak Tetap huruf lebih banyak bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, semua terjemahan Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya, kalau dihitung-hitung tetap hurufnya lebih banyak bahasa Indonesia. Jadi dihitung apa dia mushaf atau tidak? Tidak, ya. Oh, Tidak dihitung mushaf. Boleh dipegang tanpa berwudu. Maka itu solusinya bagi yang sulit jaga wudu tapi mau baca Al-Quran terus. oh. Atau bagi siapa saja yang mungkin susah dalam kondisi tidak mendapatkan air untuk berwudu, sedangkan mau baca Al-Quran, maka harus ada satu aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya, supaya lebih terjaga saja. Begitu. Baik, syukran Ustaz. Terima kasih. Afwan, barakallahu fikum, Pak Slamet. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan langsung ke talaki. Ada beberapa
orang di sini, beberapa jamaah di sini yang belum saya ijazahkan ya. Pak Slamet sudah? Sepertinya Pak Slamet, Abdan, Pak Taufik belum ya, belum ijazah Al-Fatihah. Saya belum, Belum, Ustaz. Belum. saya belum Oke, Ustaz. baik, baik, baik. Insya Allah nanti kita lihat waktunya di minggu depan, di pekan depan. Mudah-mudahan kita bisa ijazahkan bagi yang belum. Izin Ustaz untuk teknik pengijazahan itu gimana Ustaz? Ah, bagusnya, afdolnya ketika diijazahkan orangnya hadir. Itu saja. Orangnya hadir dan mendengarkan. Ketika diijazahkan bisa menerima akad ijazahnya dengan menjawab qabiltu. Jadi pengijazahan itu seperti akad, ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang Oh, mengijazahkan, ada yang menerima, begitu. baik Ustaz. Jadi kalau tidak hadir, ya, even di sekarang itu di media Zoom, sebagian ulama-ulama juga membolehkan meskipun tidak menatap muka secara langsung, yang penting hadir meskipun di apa namanya hanya sekedar lewat Zoom saja. Baik Ustaz. Eh, Begini Ustaz, Uh, kalau sekiranya diperkenankan, tetapi kalau belum, ya enggak apa-apa. Untuk saya, mungkin juga Abdan, dalam waktu mungkin 4 bulan ke depan, mungkin kami tidak bisa gabung Ustaz, ini sekaligus pamit dulu. Saya mau, ya mohon maaf izin mau gerak dulu 4 bulan ke Sumatera Barat itu Ustaz. Jadi sekaligus ini untuk 4 bulan. Jadi kalau memang diperkenankan mungkin hari ini diijazahkan, saya dengan senang hati. Tetapi kalau belum, enggak apa-apa, mungkin ditangguhkan ya enggak apa-apa Ustaz. Setelah nanti 4 bulan ke depan. Jadi meskipun Pak Slamet pindah nanti nggak sempat untuk ngaji di Sabtu Minggu, belum sempat Pak. Belum belum sempat Ustaz, karena kami tidak akan bawa HP Ustaz. Oh begitu. Baik, 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 baik. Insya Allah kalau hari ini mungkin saya belum cetak ya, apa namanya ijazahnya. Mungkin nanti bisa by phone juga nggak masalah. Ataupun kalau nanti Pak Slamet besok subuh bisa hadir sebentar, nanti bisa video call sama saya ijazahkan nggak masalah. Begitu. Oke, Sesempatnya Pak Slamet sebelum keberangkatan nanti eh, ada nomor kontak saya ya di WhatsApp. insya Nanti Allah. dikabarin di WhatsApp. Saya ada waktu sekian, maka insya Allah nanti hanya kita video call saja. Saya ijazahkan, nanti saya kirimkan ijazahnya. Itu saja Ya, Pak Slamet. ya. Jazakallah Ustaz. Jadi cocok saya kita kondisikan insya Allah besok pagi saya usahakan Ustaz. Ya, kalau Ustaz Ah, ada boleh. kelonggaran waktu. Ya. Boleh, boleh insya Allah. Atau Ba'da Isya besok juga boleh. Besok pada Isya. Boleh, boleh insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ah, Ya, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. sama-sama Pak Slamet. Nah, berarti HP Bapak ditinggal di rumah. Nah, Ya. HP Bapak di rumah. Silakan yang talaki pertama. Sila- Silakan yang laki yang dari rumah dulu. Abdan ya Pak? Abdan duluan lah. Boleh, Afdan mau duluan, boleh. Tadi muncul mukanya. Eh, Abdan surah surah apa deh? Ada di grup nggak datanya ya? Ada ya? Mas, Mas saking lamanya. Ya, 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 sini, sini. Di Abdan. Tak, Pak, cari dulu di Abdan. Ad-Duha, Abdan. Afdan di surah Ad-Duha. Ngadep ke kiblat, ngadep kiblat. Ya, Afdan di surah Ad-Duha. surat salam dulu sama Ustaz.
Salam juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abdan? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Yuk Abdan, surah At-Tuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala, koknya tidak panjang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, dilanjutkan Ardan di surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu malu idza taradda. Inna alayna lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza. Talazza. فأنذرتكم نارا تلظى. تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما Yatazakka. Zaknya lebih jelas lagi. Malahu yatazakka. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه Illa الأعلى. batigha'a wajh. Lebih panjang. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik, besok dilanjutkan surah Asy-Syams. Abdan ya. Surah Terima kasih. Asy-Syams. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Lanjut Berikutnya saya. langsung Pak Slamet. Saya surah Pak Slamet tadi At-Tariq. surat At-Tariq. Ya, At-Tariq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق Mimma khuliq. Ma-nya tidak panjang. Duluan ya, Pak. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجله لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو Innahu laqawlun fasl. Ditahan dulu, anginnya dibiarkan dulu keluar. Laqawlun fasl. إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما Terus هو بالهزل sama wa ya. ma huwa bilhazl. Bilhazl. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik, berikutnya nanti di surah Al-Buruj, Pak Slamet ya. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan barakallahu fiik, insyaallah segala kegiatannya nanti dilancarkan oleh Allah, Amin. perpindahannya, Amin. hijrahnya lebih Amin. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. serta Allah memberikan taufiknya kepada keluarga Pak Slamet semuanya. Ya Allah. Amin. Amin. Jazakallah. Amin ya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya Saya Ustaz, Assalamualaikum. silakan boleh Pak Taufik. Saya surat Al-Kautsar, Ustaz. Surah Al-Kautsar. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, berikutnya surah Bismillah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailil lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Lebih panjang, Pak. Yuraun.
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, dilanjutkan. Al-Quraisy, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait Falyabudu. falyabudu rabb hadzal bait alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Barakallahu fiik, Pak Taufik. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti dilanjutkan di surah Al-Fil. Al-Fil. Jazakumullahu khair. Jazakumullah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Mau lagi di ini apa nemenin apa cucu kan satu sakit. Jadi iya di sini Ah. Oh, Pak Nyatu. Nurul lagi di Rumah Bandung anak apa? saya di Bintaro rumah saudara saya Oh, di. di Bintaro. Ya, khair. Ya, saya izin dulu boleh duluan ya. Bentar yang lainnya saya nyusul Silakan, boleh nggak? silakan. Silakan, silakan. Soalnya abis ini mau pergi lagi. Baik. Mic apa videonya? Surah Al-An'am ya. An'am 95. Pak Nur di 95 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah fa'anna tu'fakun faliqul isbahi wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna ayati liqaumin ya'lamun wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustauda' Mustaqarrun wa mustauda'. famustaqarrun famustaqarrun wa mustauda' Ya. Qad fassalna ayati liqaumin yafqahun wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khairam nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa Qinwanun daniyatun. wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz-zaituna warrummana mustabiha wa ghairu mutasyabih
Unzuru unzuru ila samarihi idza asmara wa yanqih inna fi dzalikum la ayatil liqaumin yu'minun wa ja'alu lillahi syuraka al jinna wa khalaqakum wa kharaqu wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun badi'us samawati wa oh badi'us iya sama. badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa bikulli syai'in alim. Sadaqallah. Baik, Maafin Ustaz, barakallahu fiik. soalnya kecilnya kecil banget pakai handphone aku baca. Baik, baik. Ya, enggak. Terakhir Syukur, di Ustaz. 101, insyaallah Satu-satu. berikutnya nanti di 102, Pak. Iya, terima kasih. Jazakumullahu khair. Jazakallah. Barakallahu fiik. Terima kasih ya teman-teman ya, punten maaf nih Sama-sama. ngelewat. Saya langsung pamit Tad. Assalamualaikum Ustadz. Izin duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat berapa, Pak Andika? Ayat 10. 10. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. fi fi'atain. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina linnasi Hubbus syahawati. hubbus syahawati. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Pak Andika. Terakhir tadi di ayat ke-15, nanti lanjutannya di ayat 16. ke-16 insyaallah. Makasih Ustaz. Jazakumullahu khair. Makasih teman-teman. Baik, berikutnya silakan. Saya di Ustadz Nah, ini Pak, sebentar Reza. Pak Haji, Pak Abi Usman dulu ya. Ini Pak Abi Usman tadi duluan. Oh, Pak Reza, sabar dulu lagi ngopi-ngopi dulu kan lagi ngopi Pak Reza, ngopi-ngopi dulu Iya, insya Allah ntar lagi giliran. Ali Imran 71 tak? Ali Imran ayat 1. 71. Ali Imran 71. Iya. Betul. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila alal ladzina amanu wajhan nahari wal furu akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadum mislama utitum yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha
wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintori yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinaril la yu'addihi bidinarillah wa minhum man in ta'manhu bidinaril la yu'addihi ilaika ila ma dumta ilaika illa ma dumta ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi waqaf ahdi aja Pak Habib Usman, bala diwaqaf baru man aufa. Bala man aufa Jangan dilanjutkan, diwaqaf bala waqaf baru lanjut man aufa. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Baik, Habib Usman, ayat terakhir 77, nanti dilanjutkan ayat 78 berikutnya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Reza. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah Reza di ayat 170 Ustaz ayat 170. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma afaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna say'aw wa la yahtadun wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yang iku bima la yasma'u illa du'a wa nida A-nya juga dibaca. Ya Ustaz. Wa nida summum bukmum yum fahum la ya'kilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum
Wadhkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walah mal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Li ghairillah, kan duluannya harokatnya kasroh. Nggak boleh ditebelin lafaz Allahnya. Li ghairillah. Li ghairillah ya Ustaz. Famanit turro ghaira ba'in wala adin wa fala isma alai. Innallah. Kalau ini Ustaz? Ini tebel karena di belakangnya harokatnya fathah. Kalau di Oh iya. belakangnya harokat fathah sama zumah, misalnya inna, berarti dia harokatnya di atas. Nah, berarti Allahnya tebel. Yang penting dilihat harokat di belakangnya. Kalau sebelumnya harokatnya di kasroh, berarti lafaz Allahnya tipis. Kalau di belakangnya harokatnya fathah atau zumah, maka lafaz Allahnya jadi tebel. Baik Ustaz. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha Innallaha ghafurur rahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa naro wa la yukallimuhumullahu ya'mal qiyamah wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Ulaikal ladzina starahud dolalata bil huda wal mazaba wa azaba bil maghfirah wal azaba bil oh ya Ustaz. Wal azaba bil maghfirah wa ma asbarahum alan nar zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina talafu fil kitabi lafi siqatin ba'id. Barakallahu fiik, Pak Reza. Kemudian nanti di berikutnya dilanjutkan di ayat 177. Ya, Masya Allah, bacaannya sudah banyak kelancarannya ya Pak Reza ya. Alhamdulillah. Sudah mulai banyak kelancarnya, mulai jelas. Subhanallah, banyak perubahannya bacaannya Pak Reza nih. Pak Nugroho, Pak. Gimana? Dibantu sama Vidi sama Pak Nugroho. Masya Allah, beliau berdua nih bakal dapat jariahnya bacaannya Pak Reza. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz. Ya, karena semangatnya Pak Reza juga mau belajar, akhirnya Allah kasih ilham, Allah kasih taufiknya nih. Makanya bacaannya bisa lebih lancar. Insya Allah mudah-mudahan semoga lebih semangat Reza ya. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Insya Allah. Selanjutnya,
Pak Masih ada siapa lagi Fauzan nih? atau Pak Fidi di masjid juga boleh. Pak Fauzan belum? Ya, Pak Pas. Ada Dai, Pak ada. Pak Dai. Pak Silakan. Fauzan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum rekan-rekan semua di Masjid Al-Muttaqin. Ya, saya belum dapat sinyal kayak di sana. Bisa Nggak apa-apa, Pak terhubung? Fidi Bisa terhubung? duluan nggak masalah. Ayo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum rekan-rekan semua. A'udzubillah. Pak Fidi, kedengaran Pak Fidi? Pak Ustadz? Kedengeran. Oh iya, iya. Oke, ayo silakan. Terdengar, Pak Fauzan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Pak Ustadz Alinya hilang nih. Tunggu Pak Dai, tunggu Pak Dai. Ya. Tunggu. Ustadz Alinya lagi ini. Ustadznya putus. Dai udah tahu ya berita duka cita Pak Dai ya? Ya. Berita duka cita udah tahu ya? Siapa? Aap. Iya udah tahu ya. Iya sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Ya, subhanallah. Betul duka cita. Ustadz Alinya gantian bilang. Udah ada nih, udah ada. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Coba diulang ayat 104 Pak Ahmad. Ayat 104 diulangi. Wal takum minkum.
Mana? 104. Ini. Sebelum ayat yang tadi dibaca, wal takum minkum ummatun. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal ghairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa Kaknya ndak dipanjangin, kaknya pendek, anil mungkar. wal takum minkum ummatun yad'una ilal ghairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum takunu Wala kalladzi takunu, wala takunu. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين فأما الذين فأما الذين اسودت وجوههم أفقرتم بعد Kebalik, akafa bukan afaka, akafartum. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Baik, cukup dulu. Insya Allah berikutnya nanti baru dilanjutkan ayat 110. Ya, siap. Makasih Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah khair. Silakan Pak Fauzan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya surah At-Tin. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, dilanjutkan ke surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, satu surah lagi Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Berikutnya nanti baru dilanjutkan di surah Al-Lail. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Terima kasih Pak Ustaz. Wal-laili. Berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-An'am Ustaz. Al-An'am. Baru mulai. Baik. Ayat pertama Al-An'am. Iya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indah thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ard ma lam numakkillakum wa arsalnas samaa alaihim midraran wa ja'alnal anhara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim laqalal ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Baik, sampai ayat 8. 3 menit 40 Ustaz. 3 menit 40 lumayan lancar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya nanti Pak Fidi di ayat ke 9 ya. 9. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sudah selesai semua, ada yang belum talaki? Sepertinya sudah semua ya. Sudah. Pak Taufik udah tadi ya? Pak Taufik juga sudah. Oh iya. Sudah Ustaz. Baik, jazakumullahu khair. Kita tutup dengan membacakan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khalla atqiya ulama nahda bil khairi wa nakfa kulla syar ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى الإله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya yang sudah berhadir. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan nanti. Oh. Mudah-mudahan At-Tibyan kita bisa khatamkan di dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Karena sudah sedikit lagi di bab-bab terakhir insyaallah. Jazakumullahu khair semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, Mas syukran, Ridi, syukran. Mas Ustad, Pak Mas Ridi. Fauzan, Pak Kiai, Pak Slameta. Masya Allah, sehat selalu Ustaz ya. Pak. Amin, amin. Mohon doanya juga Pak Reza, Pak Taufik dan semuanya di sana. Mas Ridi, besok Ya. saya off air dulu ya, mulai periode selanjutnya sampai Desember insya Allah sampai selesai. Oh ya, Pak. Pak, Slameta tinggal di mana? Saya di Kebayoran Baru, Pak. Masya Di mana Kebayoran Barunya, Pak? Kebayoran Barunya di mana? Ketimun 1, Sampak Pasatrio. Saya di ini, Pak, di Masjid Al-Muttaqin. Alah, kayak kita nggak kenal aja Pak Ustadz itu. Nggak ikut ke Temboro dulu, Pak. Insya Allah tanggal 21 ke Temboro dulu. Oke, Baru langsung Bayan Hidayah. ya nanti dapat Bayan Hidayah tanggal 20 kita ke markas dulu. Baru tanggal 21-nya kita berangkat ke Temboro. Jadi dapat insya Allah Bayan Hidayah 2 kali ya. Maka sama Temboro. Mas Fidi, terima kasih Mas Fidi ya setelah bisa bergabung. Insya Allah lain waktu bisa sambung lagi. Mohon doanya Ustadz ya, Mas Fidi. Mohon maafin ya, repotin. Siap. Izin close Zoom ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.